Oke, lanjut teman-teman. Jadi ini ya tadi kemudian nah di sini kan ditulis bahwa dirubah ketika ini kalau ketika sejajar yang tadi dilakukan perkalian diagram maka dapat dipastikan bentuknya akan sejajar juga. Nah, bagaimana kalau konsep yang seperti ini dirubah untuk A-nya dirubah pergeseran fasanya 90 derajat. Nah, maka gambarannya akan menjadi seperti ini. Ketika dirubah, nah ini contoh jadi dari susunan antena yang sudah kita bahas kemarin ada yang collinear, ada set by set. Jadi set by set ya. Kemudian ketika berubah fasa 90 derajat dikawinkan. Nah, ini kan dengan jarak adalah lambda per 2. Yang satu misalkan tadi di sudut theta dan satu di sudut pi, ketika dia dilakukan perkalian diagram antara sudut antena dengan sudut maksimum ada di sumbu theta dan juga di sumbu pi, maka dapat dilihat bahwa akan melahirkan bentuk pola radiasi yang ada di antara keduanya, antara sudut theta dan sudut pi-nya. Nah, jadi kemudian kita memahami sintesa diagram. Definisi dan tujuan sintesa adalah pertama proses untuk mencari sumber atau susunan yang memberikan diagram arah sesuai keinginan desainer. Kemudian problem sintesanya adalah sintesa diagram tidak selalu sederhana dan mungkin menghasilkan susunan yang kurang reliable. Salah satu sintesa yang sederhana adalah dengan menggunakan prinsip perkalian diagram. Jadi contohnya seperti ini misalkan utara timur ke arah barat daya ya, barat daya di antara ini. Nah, carilah susunan antena yang mempunyai diagram dengan arah radiasi maksimum ke arah utara, misalkan ke arah utara kan radiasi maksimum adalah ini di sudut pi sama dengan 0 dan radiasi minimum ke timur kan ini 0 dan juga ke arah daya yang ke nolnya. Nah, jadi dalam suatu susunan itu ada susunan primer dan juga ada susunan sekunder. Yang pertama adalah susunan primer. Jadi contoh, ini persamaan bentuk yang umum ya, seperti persamaan medan-medan sebelumnya di slide-slide sebelumnya. Yang di sini ya. Nah, udah jelas ya. Oke. Nah, ketika kita berbicara dengan persamaan umum seperti ini 2e cos pi per 2 di mana pi-nya adalah 2 pi per lambda d, berarti ada jarak di sini ya. Cos pi plus ini apa nih? Delta kecil. Delta kecil itu adalah perbedaan fasa. Jadi beda fasa. Nah, jadi delta kecil di situ merupakan beda fasa. Artinya dalam kasus primer ini fasa yang dihasilkan bukan fasa spesial, bukan fasa umum. Misalkan tidak 180 atau tidak 90, melainkan fasa yang sembarang. Nah, misal dalam hal ini kita susun antena isotropis tadi dengan jarak adalah 0,3 lambda. Artinya deket ya, teman-teman, 0,3 lambda. Ketika dia jaraknya 0,3 lambda artinya sebenarnya jauh di bawah dari setengah lambda. Nah, sehingga ketika membentuk pola seperti ini dengan yang persamaan ini sudah kita turunkan ini dengan persamaan pi yang sudah kita ketahui sebelumnya dengan D adalah 0,3 maka dimasukkan ke dalam nilai ini cos plus sama dengan 6 pi ya, kita sederhanakan sehingga menjadi 0,6 pi cos pi ini PI ya dan ini PHI plus delta kecil, dimana ketika jika E1 medan 1 nya sama dengan 0 pada arah barat daya, jadi pada arah barat daya sini berarti dia dari ini kan 0 ya, pi nya 0 berputar ke arah 135 derajat. Nah, ini kan 90 kira-kira di sini ya. Kan kalau nolnya kan dari 0 90 90 180. Nah, kira-kira kalau ini kan 180. Nah, ini 90 nih 135 kan ada di sini. Nah, maka jika pi ini ya dengan kata ini pi-nya adalah jika 2K plus 1 di mana
dikalikan pi, di mana K itu dimulai dari 0, 1 sampai 2 dan seterusnya, maka nah ini dimasukkan ya persamaan pi tadi ini dengan terhadap persamaan ini kita sederhanakan, maka 0,6 ini 0,6 ini kan kita turunkan menjadi seperti ini kali 1 per akar 2 plus plus apa namanya delta kecil, maka sama dengan adalah ini ya pi-nya tadi, maka uh, delta kecil atau perubahan fasa itu adalah 2K plus 1 pi per 0,425, dimana tadi K-nya misalnya contoh adalah 0, kita masukkan nilai K-nya 0 ya, maka didapat adalah minus 104 derajat. Jadi ini delta kecilnya adalah minus 104 derajat. Perbedaan fasanya ya. Jadi perbedaan fasa yang dihasilkan antara antena isotropis, dua buah antena isotropis, dengan perbedaan pergeseran fasa, sudut pergeseran sudut maksimum itu ke arah 135 derajat, maka perbedaan fasanya sebesar minus 104 derajat. Oke ya, nah lanjut teman-teman. Kemudian berikutnya adalah pada susunan sekunder. Jadi susunan primer tadi ada dua buah antena yang disusun dengan jarak 0,3 lambda. Kemudian di susunan sekunder ini jaraknya adalah 0,6 lambda. Ini sama ya persamaannya. Coba lihat konstruksi dari medannya sama. Jadi tidak perlu saya bahas lagi. Jadi yang membedakan adalah jaraknya antar antena isotropis pada susunan sekunder ini adalah jaraknya 0,65 lambda. Sekunder itu berarti yang ada yang di luar dari susunan primer. Oke, tinggal sama persamaannya, tinggal masuk ke dalam persamaan pi ini tadi dengan berarti kan 1,2 pi cos pi per delta kecil, di mana E2-nya sama dengan 0 pada arah timur. Nah, pada arah timur. Nah, ini kan tadi jelas ya bahwa carilah antena yang mempunyai arah dengan radiasi maksimum kan di sini ya. Nah, berarti ini arah minimum. Nah, ini karena dia spesial ya 180 derajat, jadi pada arah timur 270 disama menggunakan bersamaan ini lagi tadi, dimasukkan ke dalam ini, dicari nilai K-nya, maka didapat adalah 180 derajat. Jadi teman-teman bisa dilihat perkalian diagram antara medan listrik 1 dan medan listrik 2 itu adalah sebagai berikut. Jadi medan listrik 1 ya ini tadi dengan perbedaan fasa 180 derajat, ini ya minus 180 derajat dengan nilai magnitudenya di 0,6 ya 0,6 pi cos pi ini, dan ini adalah yang sekunder 1,2 pi cos pi plus sudutnya 180 derajat. Jadi dimasukkan ya dalam persamaan ini tadi, dimasukkan nilai sudutnya. Nah, ini ya tinggal kita proses, kita kalikan silang. Jadi ini didapat persamaannya sebagai berikut ya. Ini kan tinggal dibagi ya, dibagi 2. Oke. Nah, sehingga kalau kita jabarkan ke dalam persamaan gambar grafik yang utara, timur, dan barat daya tadi, bahwa kita ketahui maksimum adalah arah utara ya teman-teman, maksimum itu di arah utara dengan 0 tadi ke arah timur, ini ya minus 90 derajat dengan sudutnya adalah sama dengan 270 ya. Tadi kita dapat di sini 270, misalkan pi-nya yang diinginkan 270, dan yang barat daya adalah 135 derajat. Oke. Nah, sehingga dari 0 ke barat daya 135 derajat ya, ini ya derajat. Oke. Bisa diimplementasikan dengan susunan dua antena isotropis berjarak 0,3 lambda beda fasa seperti ini. Oke, demikian untuk part 3. Lanjut ke part 4 karena ini saya harus ngeklik lagi lama, jadi per 10 menit.